Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Artriana, SPD Mling selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Agus Hermawan, SPD sebagai pengajar praktek saya. Saya Rabiah Adawiyah, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Suruyan Hilir Timur, Kabupaten Suruyan, Kalimantan Tengah. Berikut adalah percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan dengan Pak Bambang Haryanto. Beliau adalah rekan sejawat saya dan beliau mengajar matematika di SMP Negeri 1 Suruyan Hilir Timur. Percakapan pra-observasi adalah tahap awal kegiatan coaching supervisi akademik untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah baik ya Pak ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Apa Bapak punya kesibukan pagi ini? Kebetulan enggak Bu. Enggak ya. Oke, sesuai janji kita ya Pak ya. Oke. Baik Pak, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terlebih dulu. Yang pertama adalah bahwa kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi, terutama nanti pada diri Pak Bambang. Kemudian yang kedua adalah nanti hasil dari kegiatan supervisi akademik itu adalah sebagai refleksi atau perbaikan terhadap pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, nanti agar pembelajaran itu benar-benar berkepihakan kepada siswa. Nah, nanti percakapan ini kita lakukan dengan santai aja ya Pak ya. Oke. Ya Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bapak pada saat saya ingin melakukan supervisi akademik dan hal baik apa yang nanti diharapkan dari kegiatan tersebut Pak? Perasaan saya mau disebut supervisi oleh Bu Rabiah Adawiyah ini ya senang sekali tentunya, karena memang dalam supervisi itu nanti kan ada kemudian ketika masuk kelas dilihat, kemudian habis itu ada paskanya. Nah di situ kan nanti kita akan bercakap-cakap, kemudian Bu Bia juga akan memberikan feedback, memberikan masukan kepada saya sebagai bahan refleksi saya supaya hal-hal apa yang saya lakukan yang di kelas itu kurang, nanti tentunya akan Bu Bia lihat mana yang kurang. Harapan saya adalah Bu Bia memberikan masukan kepada saya dan saya bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Oh ya, berarti perasaan Bapak bahagia ya Pak ya. Kemudian nanti Bapak dalam kegiatan itu nanti hal baiknya itu sebagai refleksi Pak ya. Iya. Dengan perbaikan. Iya, mudah-mudahan saya mampu nanti untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap pembelajaran nanti ya Pak ya. Iya. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan yang akan saya lakukan tersebut ya, pada saat observasi itu materi apa yang ingin Bapak sampaikan? Kebetulan nanti kita materinya himpunan Bu, jadi pas saya nanti masuk di himpunan, pas Bu Bia masuk nanti. Oh iya, berarti materi yang nanti matematika di kelas 7 ya Pak? Kelas 7. Kelas 7. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu siswa bisa menjelaskan konsep himpunan. Ya. Kemudian yang kedua siswa bisa menyatakan, siswa bisa membedakan yang mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Ya. Kemudian yang ketiga siswa bisa menyatakan himpunan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang keempat siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran Pak ya. Nah, dari keempat tujuan pembelajaran itu yang Bapak sampaikan nanti itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan baik itu pada murid Bapak maupun pada diri Bapak sendiri? Ya, yang pertama bagi murid Bu ya. Jadi mungkin nanti karena memang ini kerjaan berkelompok, yang jelas ada presentasi yang ingin saya kembangkan, yang jelas rasa percaya diri pada siswa, kemudian kolaborasi kerjasama di dalam kelompoknya itu,
kemudian bernalar kritis, mereka harus mengkritisi kerjaannya sendiri dan kerjaan teman-temannya. Itu untuk kompetensi untuk siswa. Kalau untuk diri saya, kompetensi yang saya kembangkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa supaya saya bisa memberikan kebutuhan belajar masing-masing siswa, karena memang tentunya berbeda-beda melalui pembelajaran berdiferensiasi tadi itu. Oh iya. Berarti kompetensinya yang pada siswa salah satunya adalah percaya diri, kolaborasi, kerjasama. Kemudian kepada Bapak tadi nanti adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa ya Pak ya, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Pak. Oke. Nah, untuk target atas kompetensi yang akan dikembangkan tadi, kira-kira ada nggak tantangan atau hambatan yang terjadi di dalam pembelajaran itu? Iya, karena ini belajar matematika dan mungkin Ibu juga tahu, juga merasakan sendiri bagaimana pelajaran matematika itu kan susah bagi anak-anak. Banyak sekali anak-anak yang memang kurang suka dengan pelajaran tersebut. Nah, tantangan saya adalah bagaimana membuat anak-anak ini suka. Ya tentunya dengan menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif, mungkin dengan gambar-gambar, dengan video-video, mungkin dengan belajar di luar atau mungkin seperti apa, sehingga saya mengemas pembelajaran ini supaya anak-anak bisa tertarik. Berarti tantangan tadi atau hambatan tadi ya, karena itu kan sulit di awalnya, memang matematika itu dikatakan sulit ya Pak ya, untuk sebagian besar anak bahkan seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak mengemasnya dengan LKPD, dengan pembelajaran yang menarik ya, dengan ya, ice breaking yang mungkin lucu-lucu sehingga mereka nggak bosan. Oke. Berarti itu adalah bagaimana atau cara Bapak mengembangkannya ya. Kemudian untuk indikator pencapaian dari kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi itu apa kira-kira indikator pencapaian Pak? Kalau saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana saya, rencana yang saya tuliskan dengan RWP itu kan sudah target, sudah mengakomodasi tujuan, kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kalau misalkan nanti pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang saya buat itu, nah itu artinya sudah tercapai semuanya. Ya, berarti indikator pencapaian dari kompetensi yang Bapak kembangkan itu adalah terlaksananya atau tercapainya rancangan pembelajaran itu dengan baik. Oke Pak, nah itu aja ya Pak, yang beberapa hal itu saja yang saya tanyakan. Nah, jadi dari serangkaian percakapan yang kita lakukan tadi, saya lihat persiapan Bapak, kemudian itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, jadi saya harapkan nanti pada saat pelaksanaan supervisi akademik itu rencananya hari Senin ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan baik ya Pak. Semoga nanti pembelajaran kita juga nanti mampu berpihak kepada siswa seperti itu. Ya. Dan setelah itu nanti, setelah supervisi akademik, nanti saya minta waktu lagi untuk kepada Bapak ya Pak ya, yaitu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, jadi nanti itu ditemani oleh pengajar praktek saya, yaitu Pak Agus Hermawan, SPD. Ya, nanti saya minta waktunya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, demikianlah tadi percakapan observasi sebagai tahap awal kegiatan coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum anak-anak. Kita tadi belum berdoa ya. Sekarang Bapak ingin salah satu dari teman kalian memimpin doa. Bapak ingin nggak usah ditunjuk, tapi ada yang inisiatif memimpin doa. Siapa yang mau? Ya, silakan Rama. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Rekan pindah. Sudah nggak Pak? Sudah pindah kan ya Pak? Keterangannya apa? Nah sekarang Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita tujuan itu belajar apa? Ya. Bapak yang menyampaikan. Kelihatan nggak? Halus. Kelihatan? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya Pak ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep himpunan dengan benar setelah membaca buku paket atau sumber lain dan melihat tayangan video. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep himpunan dengan benar setelah membaca buku paket atau sumber lain dan melihat tayangan video. Tujuan yang kedua yaitu dalam kegiatan diskusi kelas nanti, peserta didik mampu mengidentifikasi mana anggota dan bukan anggota himpunan serta mengembangkan kompetensi sosial emosional, kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi dengan tepat ya, itu kurang berrelasinya. Jadi yang kedua nanti ada diskusi. Di dalam diskusi nanti Bapak harap itu nanti kalian mengembangkan mengembangkan kompetensi sosial emosional, kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Nanti diskusinya ya haruslah menghargai pendapat temannya ya. Ketika temannya ngomong dihormati, dihargai. Ketika ada yang menyampaikan didengarkan ya. Ketika nanti ada yang mau menyampaikan pendapat, tunjuk tangan, tapi sebelum dipersilahkan bicara jangan bicara langsung. Sebenarnya seperti itu nanti ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara menyatakan himpunan dengan benar setelah kegiatan diskusi kelas. Jadi nanti ada dua kegiatan. Yang pertama diskusi untuk menentukan konsep atau menjelaskan sebuah konsep himpunan. Kemudian yang ketiga nanti kerja sendiri-sendiri untuk menentukan cara menyajikan himpunan ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah diberikan beberapa permasalahan. Peserta didik sudah menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan himpunan tersebut secara cepat. Jadi nanti setelah 1, 2, 3, setelah mengetahui konsep himpunan itu apa, kemudian didiskusikan, kemudian mengetahui bagaimana cara menyajikan himpunan, nanti ada latihannya. Ya. Nah itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, mau ditanyakan tentang tujuan ini? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi kita belajar himpunan itu untuk apa? Himpunan itu adalah mengelompokkan sesuai dengan aturannya. Jadi himpunan itu mengelompokkan sesuatu sesuai dengan apanya. Misalkan buah-buahan semuanya. Misalkan ikan semuanya. Misalkan dalam berkaki 4 semuanya. Kalau kalian nanti bisa menguasai materi himpunan ini, kalian akan bisa mengelompokkan, dan ini berguna juga nanti di IPA ya. IPA ada namanya spesies. Spesies kan kelompok ya. Nah, nanti kaitannya ke sana ya. Kalau kalian sudah bisa ini otomatis IPA-nya juga akan lebih ya. Nah, kemudian materi hari ini itu mengenai tadi ya. Yang pertama konsep himpunan. Himpunan itu apa? Contoh himpunan yang seperti apa? Contoh yang bukan himpunan seperti apa? Kemudian yang kedua adalah cara menyajikan himpunan. Nanti ada beberapa cara menyajikan himpunan dan kalian harus bisa itu ya setelah pembelajaran ini selesai. Nah, kemudian
berikutnya sekarang buka bukunya ya. Buka bukunya tentang himpunan. Halaman berapa? Halaman 109 dan 111 himpunan. Nah, ini gambar ini apa? Kumpulan pedagang ikan. Itu semuanya pedagang ikan. Oh, di pasar biasanya dikelompokkan seperti itu ya. Pedagang ikan semuanya. Kalian menjumpai nggak di dalam pedagang ikan itu ada pedagang buah-buahan, ada nggak? Ada ya. Di situ kelompok semuanya pedagang ikan. Nah, itu juga sebuah himpunan ya. Semuanya pedagang ikan. Kelompok pedagang ikan. Kemudian berikutnya, nah ini ada kelompok pedagang sayur. Biasanya di pasar maupun di supermarket sayur semuanya ya. Kemudian di pasar juga sama, pedagang sayur semuanya. Di situ kalian kalau di tempat pedagang sayur tidak akan menjumpai pedagang ikan atau pedagang daging atau pedagang buah-buahan, nggak akan ada di situ. Pedagang sayur semuanya. Nah, itu dikelompokkan. Nah, kelompokkan itu namanya himpunan ya. Kemudian berikutnya, nah ini apa? Jadi ada kelompok pedagang buah-buahan semuanya. Kalau pedagang buah-buahan dicampur dengan pedagang ikan gimana? Hah? Bau nanti. Sayurnya juga gitu, kalau dikelompokkan dengan pedagang ikan bau. Banyak lalaknya di situ ya. Biasanya di kelompok dan ikan itu banyak lalak-lalaknya di situ. Makanya akan dipisah, akan dikelompok-kelompokkan. Makanya ya ini yang disebut himpunan, pengelompokan. Jadi kalau di pasar tidak dikelompokkan, dicampur semuanya. Gimana? Kalian bisa bayangkan nggak? Dagang ikan, sampingnya dagang buah, sampingnya dagang sayur. Otomatis kita melihatnya buah banyak lalaknya kan? Makanya malas beli ya. Nah, makanya dari itu dikelompokkan pedagang ikan di sini khusus ini dijauhkan dengan kelompok pedagang buah-buahan dan sayur. Biasanya kelompok pedagang ikan berdekatan dengan pedagang apa? Ayam, daging dan sebagainya itu ya. Itu akan dijadikan satu gambar ya. Nah itu gambar-gambarnya ya. Kemudian kalian akan dapat fotokan sebuah video. Sambil dibaca-baca bukunya ya, himpunan itu apa, contohnya seperti apa ya. Tolong sambil dibaca, sambil menunggu video yang berikutnya. Selama GPL ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga cocok bagi teman-teman yang banyak dapat tugas bahasa Inggris atau kandidat ke opportunities program. Google
Iya. Di bagian pertama ya, ditambah yang definisi himpunan, urusan himpunan juga. Oke, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan ya, benda yang memiliki definisi yang jelas. Wah, ini kan ini definisi yang jelas nih. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng, luas, tinggi. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif ya, tergantung nih. Mungkin aja saya melihat cewek itu cantik, tapi bagi teman-teman ada yang bilang, wah enggak itu jelek. Itu ada yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi bagi saya enggak juga. Luas, apakah luas? Itu takut sama kucing aja dianggap hewan luas. Tapi kalau misalkan dia berani, singa aja dianggap bukan hewan luas. Ya. Nah di sini ada kata tinggi. Nah tinggi ini menarik. Kenapa? Karena dia bisa menjadi tidak jelas, atau bisa jadi jelas. Kenapa? Contoh misalkan tingginya 170 cm. Nah itu jelas tuh, tingginya ada angkanya. Tapi kalau misalkan cuma tinggi doang, kan gak ada angkanya tuh, kata sifat tuh. Nah dia tidak jelas, jadi tidak boleh menjadi definisi suatu himpunan. Nah kesimpulannya, biasanya definisi yang tidak jelas itu, ini definisi yang tidak jelas. Ini mengandung kata sifat, ya. Jadi kita mesti hindari yang namanya sifat. Nah biasanya contoh soalnya seperti ini. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini maka himpunan bukan. Nah ini kalau kamu ditanya soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita definisi ini, dia jelas atau enggak. Kumpulan guru yang tinggi, wah, nah, kalau terus ini gurunya 1 meter aja mungkin dianggap tinggi ya. Tapi kalau kita, mungkin kalau gurunya 2 meter baru kita anggap tingginya. Jadi relatif nih. Kenapa? Karena ada angkanya nih ya. Jadi ini pasti bukan himpunan. Ya. Nah, kumpulan aktor yang ganteng sama nih, ganteng nih. Nah ini ganteng tidak ada definisi yang jelas nih. Gantengnya seganteng apa? Berdasarkan siapa? Apa tolak ukurnya? Nah ini jadi bukan himpunan. Ya, gampang kan? Contoh yang ketiga, kumpulan murid SMPN 2 yang tinggi badannya lebih dari 190 cm. Lebih dari 190 cm. Nah, ini jelas nih, walaupun tidak ada kata siapa. Tapi ada ukuran jelasnya, lebih dari 190 cm. Mungkin kalau di data di sekolah itu, yang 190 cm paling ada 3 atau 4 gitu ya. Nah, berarti ini maksud dari himpunan. Nah, lanjut, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah ini udah jelas ya, karena lampu lalu lintasnya itu relatif. Wah ini lampunya hijau, lampunya kuning. Tapi ada orang lain bilang, oh itu bukan kuning, itu ungu. Nah mungkin bisa aja kalau orangnya buta warna. Tapi secara umum kan pasti merah kuning hijau. Kita anggap sebagai himpunan. Hewan berbulu halus. Nah ini ada kata sifat lagi nih. Berarti kira-kira himpunan bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena bisa aja nih kalau yang suka hewan, mau sehalus atau bulunya bagi saya, bagi dia balik bulunya kasar ya. Ini kan himpunan. Nah yang terakhir, kumpulan hewan yang lucu. Kira-kira himpunan bukan? Bukan ya. Karena lucunya relatif. Bagi saya kecoa lucu, bagi kamu kecoa lucu kan? Enggak dong. Bahkan takut ya, apalagi kecoanya terbang. Wah itu nggak lucu sama sekali tuh. Nah berarti kan ya, jadi gampang ya himpunan itu kita lihat dia definisinya harus jelas. Nah itu tadi mengenai himpunan ya, konsep himpunan, contoh himpunan, contoh yang bukan himpunan. Nah sekarang di situ juga ada, di buku kalian juga ada, silakan dibaca di bukunya. Himpunan itu apa, kemudian contohnya yang bukan himpunan seperti apa, yang himpunan seperti apa. Kemudian Bapak juga minta kalian menjawab soal ini ya, di kertas nanti dikumpulkan. Ada sedikit.
soal ya. Nah, kalian siapkan kertasnya, kertas lembaran ya. Apa yang dimaksud dengan himpunan? Nah, himpunan itu apa? Tuliskan di situ jawabannya. Berikan 5 contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Berikan 5 contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Dijawab semampunya. Bapak ingin tahu kesiapan belajar kalian, karena nanti Bapak akan membentuk kelompok berdasarkan itu ya. Dikasih nama. Di kertas. Mungkin 5 menit aja ya, 5 menit kemudian dikumpulkan, kemudian kita membentuk kelompok. Soalnya nggak usah ditulis, langsung himpunan apa? Contoh himpunan ini, contoh bukan himpunan ini. Kalau misalkan misalnya menyebutkan 3 ya sudah 3. Kalau misalnya menyebutkan 5, soalnya 3. 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan himpunan? Kemudian berikan 5 contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Kemudian berikan 5 contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Ayo, jauh saya ditulis soalnya. Contohnya 5 buting. Kalau bisa menyebutkan semuanya. Kalau nggak bisa ya semampunya. Ya semampunya. Ayo Rama, keluarkan bukunya. Yang sudah dikumpulkan ya. Silakan semuanya dikumpulkan ya. Seadanya aja, tidak dinilai. Seadanya. Ada uji kak. Sudah semuanya ya?
Coba kelompoknya Jessica Anastasia, Fani Visesa, Joni sama Asmaul Husna. Satu kelompok ya. Kemudian Maulana Firman, Saputra Pratama, Mutia Ulfa sama Anak Abdul Saputra. Ya, ingat-ingat kelompoknya ya. Kemudian Michael, Adelia Fitri, Norika Sari sama Rizka. Rizka aja. Udah silakan kumpul ke kelompoknya. Nah sekarang coba perhatikan ya. Kalian baca dari awal sampai akhir, kemudian dikerjakan ya, dikerjakan. Nah seperti ini, isi ya. Kemudian diisi, diisi ya. Aktivitas 2 sudah diisi. Ya, diikuti perintahnya, makanya dibaca perintahnya ya. Baca dulu perintahnya, baru diisi. Ya, supaya jelas baca perintahnya. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, didiskusikan dengan temannya ya. Ayo coba didiskusikan, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kalau ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Kalau itu ada 4, kalau kurang bisa ambil bawahnya ya. Ya, langsung tulis. Yo, didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau berapa? Jangan lupa pensil kalian ya.
Secara pasti, yang pasti ya, pasti tinggi menurut kamu. Pasti ya, pasti mahal. Kalau iya, kalau bisa lah, kalau tidak
Tergantung kamu sebulan apa. Sebulan saya sebenarnya. Masa aku belum orang kalau kamu kumpulan pedagang, sayur, ya udah kita peduli. Kalau kamu kumpulan sayur, ya sayur. Sudah coba kelompoknya Bapak Mary, silakan dipresentasikan ya. Gak apa, dua perempat masuk sini, yang lain dengarkan. Coba yang lainnya diperhatikan kalau ada temannya ngomong di depan sesuai dengan keyakinan kelas kalian ya, biar baik didengarkan ya, jangan ngomong kembali. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Widiaulia. Nama Mary Putri. Ayo, perkenalkan, jangan buka-buka dulu. Kan sekarang bantu guru menemukan alat tulis apa saja yang ada di dalam kotak pensil kalian. 1 pulpen, 2 X atau menghapus, 2 perawat, 3 perawat, 4 garis. Selain benda yang telah kalian sebutkan tadi, masih adakah benda di dalam kotak pensil kalian yang mempunyai alat tulis? Jika masih ada, sebutkan. 1 batu, 2 kertas kecil. Setelah membantu guru, kalian telah mengetahui kumpulan atau kelompok alat tulis. Sekarang coba kalian tuliskan contoh dalam kehidupan kalian, baik di sekolah ataupun di rumah, yang bisa dinyatakan sebagai suatu kumpulan dan tentukan anggotanya. 1. Alat dapur, yaitu panci, pisau, sendok atau garpu, piring dan gelas. 2. Bumbu dapur, bawang merah dan bawang putih, selada pelajar, kencur dan kunyit. 3. Alat mandi, sabun, pasta gigi, gayung, sampo dan sikat gigi. 4. Alat make up, krim malam dan siang, bedak, lipstik dan parfum. Aktivitas 2. Dapatkah kalian menentukan secara pasti anggota yang berasal dari 1. Kumpulan murid-murid yang ada di kelasmu, 2. Kumpulan benda-benda yang mahal, 3. Kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi di sekolahmu, 4. Kumpulan bunga yang harum. Mengapa? Tidak, karena belum terdefinisi dengan jelas. Jadi menurut kalian kumpulan-kumpulan yang ada pada aktivitas 2 termasuk ke dalam himpunan atau bukan himpunan? Mengapa? Tidak, karena tidak jelas definisi. Tidak itu maksudnya apa? Bukan himpunan ya? Iya. Ya, berarti tidak jelas di sini. Ya, teruskan. Bagus. Dengan bahasa kalian sendiri, coba kalian tuliskan apa yang dimaksud dengan himpunan dan bukan himpunan. Berikan satu contoh himpunan dan bukan himpunan serta tentukan anggota-anggotanya. 1. Himpunan adalah sekumpulan benda yang sudah terdefinisi dengan jelas. Contohnya kumpulan siswa laki-laki. 2. Yang bukan himpunan adalah suatu kelompok yang belum terdefinisi dengan jelas. Contohnya kumpulan makanan yang lezat. Apa syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan? Harus terdefinisi dengan jelas. Ya, ya, beri tepuk tangan buat kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi ya. Apa tadi himpunan? Kira-kira apa tadi himpunan? Menurut kelompoknya siapa? Melisa. Apa tadi himpunan? Dengar semuanya kan? Himpunan adalah apa? Sekumpulan benda yang sudah terdefinisi dengan jelas. Contohnya apa tadi? Kumpulan siswa laki-laki kan jelas, laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki menurut Bapak, apakah menurut seorang lain juga laki-laki? Pasti ya, pasti. Terus yang bukan himpunan tadi apa? Kumpulan makanan yang lezat. Definisinya dulu, bukan himpunan tadi adalah Kumpulan himpunan adalah suatu kelompok yang belum terdefinisi suatu kelompok yang belum terdefinisi dengan jelas. dengan jelas. Contohnya apa? Contohnya adalah kumpulan makanan yang lezat. Kenapa tidak jelas ini? Karena menurut Bapak lezat, menurut orang lain belum tentu lezat. Sehingga itu dinamakan tidak terdefinisi dengan Jelas. jelas gak yang lainnya ini? Hah? Jelas ya? Nah, mau kegiatan dua dan tempatnya sekarang balik ke dapurnya masing-masing. Ya, itu yang dikumpulkan. Tugas kelompoknya dikumpulkan. Yang pertama, himpunan A adalah himpunan sekolah vokal. Apa anggotanya? Apa anggotanya? Vokal. Masa ada lebih vokal? Huruf vokal itu huruf A. Apa lagi? A, B, Huruf vokal itu adalah Enggak. Huruf vokal, masa nggak ada yang ngerti huruf vokal? Huruf konsonan sama vokal. Huruf ada dua, konsonan sama vokal. Huruf vokal adalah A, terus apa lagi? I, E, O, ya. Vokal. Terus yang kedua, himpunan B adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Merah, yang C, himpunan C adalah himpunan bilangan prima genap. 2. Bilangan prima yang genap hanya 2. Kemudian himpunan D adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Asli 9. 0 ya? Asli 0 ya enggak? Himpunannya adalah bilangan caca kurang dari 8. Caca kurang dari 8. 7. 6, 5, 4, 3,
Nah, coba kita refleksi tadi yang kita pelajari apa? Himpunan. Apa himpunan itu tadi? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Kumpulan benda atau objek yang bisa terdefinisi dengan jelas. Contohnya? Kumpulan siswa laki-laki. Apa lagi? Kumpulan Siswa yang lahir Agustus. bulan Agustus. Kemudian kalau yang bukan himpunan apa tadi? Definisinya dulu. Kumpulan kota-kota. Definisinya. Himpunan adalah Bukan himpunan. Yang tidak. yang jelas. Jadi himpunan terdefinisi dengan jelas, bukan himpunan tidak terdefinisi dengan jelas. Contohnya bukan himpunan apa tadi? kumpulan orang kaya di Kumpulan orang kaya. kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Orang besar. Orang pandai dan yang lainnya ya. Nah ya, itu tadi pelajaran ini ya. Tapi ketika diskusi kalian melihat memang sudah saling mendapat ya. Nah, itu namanya sudah pembelajaran tentang kompetensi sosial emosional ya. Ya makanya itu kemudian ada yang maju lagi semuanya mendengarkan juga menghargai, memberikan apresiasi kepada orang yang ya, kemudian Bapak nanti kasih apresiasi untuk menyampaikan karena dia sudah selesai dan bisa menyampaikan pendapatnya dengan bagus ya. Itu ya, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan karena waktunya sudah cukup. Kemudian untuk berikutnya berarti kita akan belajar tentang apa yang belum tadi? Menyatakan himpunan. Ya, itu nanti dipelajari ibu kalian di rumah. Nanti minggu depan belajar tentang itu. Harusnya ini kita tidak cukup. Ya. Nah, kira-kira sebelum Bapak akhiri ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya tentang himpunan dan himpunannya. Nah, baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis waktu sama. Michael. Pada murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Kemudian gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Ini ya Pak ya, kemarin sesuai dengan permintaan saya, setelah proses supervisi akademik saya akan melakukan kecakapan pasca observasi. Nah, ada beberapa hal nanti yang menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran yaitu pelajaran matematika kemarin ya Pak ya, tentang materi himpunan di kelas 7/1 pada hari Senin tanggal 11 ya Desember 2023. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan ke Bapak yang pertama adalah refleksi pada diri Bapak itu terhadap pembelajaran atau proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi setelah saya melakukan praktek pembelajaran di kelas kemarin, saya merasa ada beberapa hal yang kurang ya. Yang pertama adalah yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang saya rencanakan Bu. Yang pertama. Jadi yang saya rencanakan kemarin ada lebih dari satu kegiatan, maksudnya 2 kegiatan. Tetapi yang terlaksana baru 1 kegiatan. Itu karena memang waktunya nggak cukup. Jadi ketika saya melihat waktunya nggak cukup, akhirnya saya hanya saya laksanakan 1 kegiatan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya karena memang
seperti itu, akhirnya manajemen waktu saya yang memang kurang, masih perlu diperbaiki. Kemudian dari 4 tujuan yang rencananya saya kembangkan di situ, ternyata rasanya baru menyelesaikan 2 tujuan saja. Jadi yang sudah bisa saya kembangkan, saya berikan kemarin adalah mengenai konsep himpunan, dan siswa bisa menjelaskan yang mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Sedangkan untuk yang menuliskan himpunan dengan cara menuliskan himpunan itu belum, dengan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan himpunan itu belum, karena memang waktunya nggak cukup. Karena kenapa waktunya nggak cukup itu karena memang persiapan di awal itu memerlukan waktu juga. Ternyata menyiapkan LCD, kemudian menyiapkan semuanya itu memang ternyata perlu waktu. Harusnya sebelumnya itu sudah dipersiapkan dulu, cuman karena memang sebelumnya ada guru yang mengajar di situ, jadi saya nggak bisa menyela guru tersebut. Jadi ketika guru itu keluar, baru saya bisa mempersiapkan semuanya, memasang ini, memasang itu, akhirnya waktunya ada yang terbuang di situ. Makanya akhirnya waktunya nggak cukup. Tuh mungkin itu ya yang saya rasa yang kurang. Oke Pak ya, jadi dari refleksi Bapak yang pertama itu Bapak kurang manajemen waktunya ya Pak ya. Jadi dalam manajemen waktu itu di mana manajemen waktu yang tadi itu diakibatkan salah satunya karena menyiapkan LCD itu ya di awal-awal, makanya ada beberapa hal yang tidak tersampaikan atau kegiatan itu hanya terjadi satu kegiatan saja ya Pak ya. Tapi kemudian ada juga tuh yang ini, waktu kerja kelompok ternyata siswanya lama menjawabnya. Ketika saya batasi waktunya, kemarin kan saya batasi waktunya sekitar 15 menit. Ketika sudah 15 menit ternyata belum ada yang selesai. Otomatis ya waktunya saya tambah. Itu akhirnya membuat molor juga. Berarti penyebabnya itu yang pertama menyiapkan LCD tadi ya Pak ya, karena nggak bisa kan, karena ada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua waktu pada saat diskusi anak-anak itu tidak sesuai dengan target yang Bapak jadi menambah lagi ya Pak ya, jadi akhirnya itu ya sehingga pembelajaran itu ada yang tidak tercapai ya, 2 tujuan pembelajaran ya Pak ya, dari 4 tujuan pembelajaran. Kemudian ada satu kegiatan juga yang tidak terlaksana seperti itu ya Pak ya, untuk potensinya ya. Yang selanjutnya dari refleksi yang Bapak ungkapkan itu pastinya tadi ya ada hal-hal yang sudah baik ya, pasti juga ada hal-hal yang sudah baik, kemudian ada juga hal-hal yang belum maksimal tadi yang sudah Bapak ungkapkan tadi. Nah menurut Bapak hal-hal yang sudah baik yang bisa dilaksanakan yang sudah dilaksanakan dalam kasus ini ya, hal-hal yang sudah baik sudah saya laksanakan pada pembelajaran itu, saya yang pertama-tama jelas melaksanakan asesmen diagnostik untuk menggali kesiapan mereka, menggali kesiapan mereka. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan kesiapan siswa. Jadi yang belum siap saya kelompokkan, yang sudah mulai siap saya kelompokkan dulu, sehingga kelompok-kelompok tersebut saya tahu mana yang perlu bantuan, yang perlu bantuan dibantu lebih daripada yang kelompok yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di situ saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga dalam menyampaikan materi. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa video, ada juga saya menjelaskan juga. Jadi yang gaya belajarnya audio juga bisa masuk, yang belajarnya dengan melihat visual dia juga masuk. Cuman di sini yang praktek yang belum, yang saya laksanakan baru 2 itu, karena memang himpunan susah prakteknya seperti apa, karena hanya menjelaskan konsep saja. Nah kemudian pada saat kerja kelompok saya juga sudah melaksanakan diferensiasi juga.
kelompok-kelompok yang perlu bantuan lebih, jadi saya bantu lebih. Jadi saya tahu kelompok-kelompok yang mana yang bisa dilepas, kelompok-kelompok mana yang perlu bantuan lebih. Makanya saya bikin video itu, saya sering ke kelompok ini, kemudian kelompok ini. Kebetulan yang saya datangi ini memang perlu bantuan lebih dari asesmen yang saya laksanakan sebelum mereka gabung dalam kelompok yang tersebut. Itu yang baik, yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang saya laksanakan yang jelas sudah mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan kemarin, yaitu kerjasama, kemudian percaya diri, kerjasama dalam kelompok, mereka kerjasama, percaya diri ketika mereka presentasi, mereka percaya diri. Kemudian apalagi kemarin yang saya kembangkan? Kolaborasi, bersama, kemudian keaktifan ya. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Ketika mereka kerja dalam kelompok, saya lihat mereka juga sudah mulai berinteraksi, sudah ada yang mulai bertanya ini, bertanya itu. Kemudian ketika ada yang presentasi juga, karena memang waktunya kemarin cukup, jadi pertanyaan saya, waktunya tidak cukup, pertanyaan saya batasi. Jadi kemudian sudah ada yang mulai yang bertanya. Itu hal-hal yang saya laksanakan. Kalau itu yang baik ya, kalau yang hal-hal yang dirasa belum maksimal itu? Iya, itu tadi yang dirasa belum maksimal ya, karena memang waktunya, manajemen waktu yang jelas. Waktunya yang pertama terbuang untuk persiapan alat, kemudian yang kedua waktu diskusi kelompok untuk mengerjakan LK itu siswa terlalu lama, nggak sesuai dengan target saya. Jadi otomatis waktunya molor dan akhirnya dua tujuan pembelajaran nggak tercapai, satu kegiatan untuk dua tujuan pembelajaran nggak bisa dilaksanakan. Berarti nanti pada kegiatan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya mungkin ada hal-hal yang menjadi perbaikan dari apa yang sudah tadi ya, hal-hal yang kita bicarakan tadi, itu untuk tindak lanjutnya itu Pak. Jadi kalau untuk tindak lanjutnya tentunya yang sudah baik-baik tetap akan saya laksanakan, saya pertahankan. Kemudian untuk yang kurang manajemen waktu, ya otomatis kayak persiapan itu memang harusnya mungkin kalau memang waktu itu ada guru yang masuk, mungkin saya pakai ruang lain yang lainnya yang kosong Bu. Jadi ruang yang nggak dipakai saya persiapkan dulu sebelum mereka jam saya. Jadi ketika bel mereka langsung saya suruh pindah ke ruangan tersebut. Jadi saya bisa langsung memulai. Itu yang pertama untuk mengatasi persiapan alat dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua untuk mengatasi siswa nggak sesuai target dengan waktunya tadi. Jadi ya mungkin di rancangan pembelajaran saya, kegiatannya saya kurangi karena memang waktu saya melaksanakan asesmen tentang kesehatan belajar siswa memang banyak yang belum siap. Otomatis ketika diskusi banyak yang kelompok-kelompok yang memang mereka perlu bantuan lebih dari saya, sedangkan saya satu orang harus ke sana kemari. Yang ketika saya jelaskan di sana mereka nunggu, ketika saya jelaskan di sini yang lainnya juga menunggu. Otomatis ya memang kegiatan itu memang nggak cukup waktunya untuk dua buah kegiatan itu tadi. Mungkin saya kurangi kegiatannya. Mungkin juga satu kegiatan untuk 2 tujuan pembelajaran tadi, untuk 2 jam pembelajaran. Oke ya Pak ya, dari hal-hal yang kita bicarakan tadi, saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hal-hal yang perlu Bapak yang sudah Bapak lakukan, kemudian dan akan Bapak pertahankan ya, atau Bapak tingkatkan lagi, itu adalah bahwa di pembelajaran Bapak itu sudah melakukan asesmen diagnosis tadi ya Pak, diagnostik di mana untuk menggali kesiapan siswa tersebut ya. Kemudian Bapak juga di dalam pembelajaran itu sudah melakukan diferensiasi konten, di mana Bapak menjelaskan dengan berbagai macam sumber Pak ya, menyesuaikan dengan gaya belajar siswanya seperti itu. Kemudian juga Bapak melakukan diferensiasi proses yang semoga ini tetap dijalankan sampai ke depannya ya Pak ya, biar nanti pembelajaran kita benar-benar berpihak kepada peserta didik seperti itu. Nah kemudian hal yang perlu diperbaiki ya Pak ya, atau dikembangkan itu yang sudah
ada lagi ya Pak ya, selain tadi diferensiasinya tadi juga bahwa kompetensi yang Bapak awal ungkapkan di percakapan atau observasi, yaitu pada siswa itu adalah kerjasama, kemudian percaya diri, kemudian mengenal kritis, itu sudah juga ya Pak ya, sudah berkembang ya, itu berarti hal-hal yang sudah bisa dikembangkan. Kemudian hal-hal yang perlu dimaksimalkan tadi ya Pak ya, jadi yang pertama adalah persiapan waktunya, jadi mungkin bagaimana manajemen waktu di awal untuk mempersiapkan sepertinya alat atau LCD. Kemudian yang kedua apa lagi kita percakapan, oh ya mungkin apa tadi untuk manajemen waktu ya sudah ya, berarti itu aja Pak ya, seperti itu. Ternyata siswa ini perlu banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Oh ya, oke. Nah itu sudah ya hal-hal yang perlu dipertahankan, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah kemudian tindak lanjut Bapak itu Bapak akan melakukan manajemen waktu dengan baik, kemudian juga salah satunya adalah mengurangi kegiatan ya Pak ya. Nah tindak lanjut ini kapan nanti dilakukan Pak? Ya tentunya pembelajaran berikutnya ya, karena memang saya tahu bahwa kelas ini otomatis pembelajaran di kelas berikutnya mungkin kelas kemarin 7 ruang 2. Nah mungkin di kelas 7 ruang 1 nanti akan saya laksanakan yang rencana saya akan melakukan perbaikan tadi. Oke, berarti secepatnya ya Pak ya. Jadi oke, semoga ya, saya enggak sabar ini semoga pembelajaran Bapak nanti berjalan dengan baik dan bagus, kemudian sesuai dengan harapan nanti ya Pak ya. Nah, ada perbaikan, ada manfaat dari apa yang sudah dilakukan di kegiatan supervisi akademis seperti ini ya Pak. Oke Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan atau hal-hal yang ingin saya sampaikan pada percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Untuk nanti misalnya ada hal-hal atau kegiatan yang lain, kalau misalnya saya minta bantuan, Bapak disediakan Pak? Iya, disediakan. Terima kasih ya Pak ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.